Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah baik ya. Sebelum kita memulai pelajaran Ibu hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa. Amin ya rabbal alamin. Baiklah. Sebelum Ibu masuk ke materi, apakah ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua, Bu. Hadir semua. Baik. Baiklah, silakan kalian buka buku cetak kalian masing-masing yang berjudul buku fiksi dan non-fiksi. Hari ini Ibu akan mengajar tentang buku fiksi dan non-fiksi, yaitu yang pertama pengertian dari buku fiksi dan non-fiksi, kedua yaitu unsur-unsur dari kedua pokok tersebut, dan apa sih perbedaan dari unsur dari non-fiksi dan buku fiksi. Baiklah, Ibu akan masuk ke bagian apa sih pengertian dari buku fiksi itu. Buku fiksi itu adalah buku yang menceritakan hal yang tidak nyata. Contohnya nih anak-anak, bisa seperti dongeng, novel, cerpen, dan banyak lain sebagainya. Apakah anak-anak udah paham dengan apa itu buku fiksi? Paham, Bu. Baik, kita lanjut ke bagian buku non-fiksi. Buku non-fiksi ini anak-anak kebalikan dari buku fiksi tersebut, yaitu berisikan sejumlah informasi pengetahuan dan wawancara. Contohnya nih seperti buku pelajaran, ilmiah populer, dan biografi. Baiklah, sudah selesai kita di bagian pengertian buku fiksi dan non-fiksi. Kita lanjut ke bagian unsur-unsur buku fiksi. Setelah kita lanjut ke bagian unsur-unsur buku fiksi. Unsur-unsur buku fiksi ada 7. Yang pertama yaitu sampul buku, yang kedua pokok bab buku, yang ketiga judul bab dan subbab, yang keempat tema, yang kelima penokohan, yang keenam bahasa yang digunakan, dan yang ketujuh penyajian dari alur cerita tersebut. Sampul buku ini yaitu informasi terkait isi buku seperti ada judulnya, penulisannya, penerbitnya, dan beberapa informasi lainnya. Yang kedua yaitu pokok bab buku, yaitu berisi kata pengantar, yaitu gambaran terkait isi buku tersebut. Yang ketiga yaitu judul bab dan subbab, isi dari keseluruhan bab dan subbab melalui daftar isi. Yang keempat yaitu tema. Tema adalah gagasan pokok dalam sebuah karya tulisan. Dan yang kelima yaitu penokohan. Penokohan itu yaitu pemberian karakter atau watak yang ada di dalam suatu tokoh fiksi dan non-fiksi dalam suatu cerita. Yang keenam yaitu bahasa yang digunakan. Bahasa yang digunakan dari buku fiksi tersebut yaitu menggunakan bahasa konotatif atau makna yang tidak sebenarnya. Itulah bahasa yang digunakan dari buku fiksi. Yang ketujuh yaitu penyajian dari cerita, yaitu rangkaian atau urutan peristiwa yang membentuk suatu cerita. Itulah unsur-unsur dari buku fiksi. Apakah anak-anak udah paham dan mengerti dari ketujuh unsur-unsur fiksi tersebut? Mengerti? Apakah ada yang ingin bertanya? Enggak. Tidak ya. Oke, kalau tidak ada yang ingin bertanya, kita lanjut ke bagian unsur-unsur buku non-fiksi. Unsur-unsur buku non-fiksi ini sama saja seperti unsur-unsur buku fiksi. Yang membedakannya yaitu dari isi dan gaya bahasanya saja ya anak-anak. Itulah yang membedakan dari unsur-unsur buku non-fiksi dan fiksi. Unsur-unsur buku fiksi ini memiliki sampul buku juga, pokok bab buku, judul bab dan subbab, isi, cara penyajian isinya, bahasa yang digunakan. Kalau unsur-unsur dari buku non-fiksi ini anak menggunakan bahasa yaitu
bahasa yang digunakan bahasa yang baku. Jadi berbeda dengan dari buku fiksi tersebut. Dan bagian isinya biasa dimulai dengan pendahuluan, isi, dan penutup. Jadi unsur-unsur buku non fiksi dan buku fiksi ini sama saja, yang membedakannya yaitu yang pertama, buku fiksi dan non fiksi terletak pada sumber isinya dan bahasa yang digunakan. Buku fiksi ini anak-anak berisi cerita rekaan yang berasal dari imajinasi penulis dan menggunakan bahasa kajian, itulah dan buku fiksi. Kalau sementara dari buku non fiksi ini, yang membedakannya dengan buku fiksi ini yaitu fakta dan datanya nyata, menggunakan bahasa formal dan lugas atau denotatif. Itulah perbedaan utama dari buku fiksi dan non fiksi. Apakah anak-anak ibu bisa dipahami dengan penjelasan yang telah ibu berikan tadi? Paham, Bu. Paham ya, baik. Kalau kalian sudah paham dengan penjelasan yang telah ibu beri tadi, silakan kalian ringkas apa yang ibu jelaskan kepada kalian. Kalian buat di buku catatan kalian dan kalian buka halaman selanjutnya dan kalian buatlah latihan di buku latihan kalian dan kalian kumpulkan kepada ibu pada minggu besoknya. Nah, apakah anak-anak ibu sudah paham dengan tugas yang diberikan? Sudah, Bu. Nah, ibu tutup pelajaran ibu hari ini. Semoga pelajaran hari ini bisa menjadi manfaat dan ilmu bagi kalian nantinya. Dan silakan kalian kumpulkan tugas tersebut pada pelajaran minggu depan. Ibu akhiri pelajaran ibu hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.